Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Jadi pada video kali ini kita kembali membahas tentang soal-soal PPS Pemilu tahun 2024 berdasarkan kisi-kisi soal. Adapun sekedar informasi awal bahwa untuk kisi-kisi soal PPS meliputi tes wawasan umum, materi yang berkaitan tentang pemilu, materi tes TKP, dan juga materi PKPU tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dan keempat kisi-kisi ini kita telah membahas soal yang berkaitan 4 materi ini pada video sebelumnya. Adapun pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal lagi ataupun beberapa soal tambahan yang memungkinkan ini akan keluar pada tes PPS nantinya. Jadi untuk soal yang pertama, struktur dari Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia yaitu A. KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, dan KPPS. B. KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPLN. C. KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP. D. Provinsi, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPDP, dan PTS. Jawaban untuk nomor 1 ini ialah B ya, yakni struktur dari Komisi KPU Republik Indonesia ini diantara yang meliputi KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPLN. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 2. Pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten atau Kota diselesaikan paling lama setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih pemilu. A. 2 bulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, dan D. 5 bulan. Jawabannya ialah C, yakni 4 bulan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik yang hendak mengikuti pemilu anggota DPR dan DPRD harus selesai dilaksanakan paling lambat sebelum hari pemungutan suara. A. 14 bulan, B. 15 bulan, C. 16 bulan, dan D. 17 bulan. Jawabannya ialah A, yakni 14 bulan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, perseorangan yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu anggota DPD di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan minimal sedikitnya A. 3.000 orang, B. 4.000 orang, C. 5.000 orang, D. 7.000 orang. Jadi untuk mendapatkan dukungan paling sedikit ialah C. 5.000 orang. Untuk calon anggota ataupun untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, maka dia harus memiliki dukungan minimalnya ialah 5.000 orang. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 5. Untuk menjadi peserta pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih. B. Terdaftar sebagai pemilih. C. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah ke atas atau pendidikan lainnya yang sederajat. D. Semuanya benar. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah D, yakni semuanya benar, yang merupakan bagian dari persyaratan untuk mengikuti peserta pemilu anggota DPD. Kemudian untuk pertanyaan nomor 6, untuk menjadi peserta pemilu anggota DPR dan DPRD, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya dan partai politik yang harus memenuhi syarat berikut kecuali A. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik, B. Memiliki pengurusan di seluruh provinsi,
C. Memiliki pengurusan di 75% jumlah kabupaten, dan D. Menyatakan sekurang-kurangnya 30% jumlah keterwakilan perempuan pada kepengurusan politik di tingkat provinsi. Partai politik di tingkat provinsi. Jawaban untuk nomor 6 ini ialah D ya, yakni menyatakan sekurang-kurangnya 30% jumlah keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat provinsi. Jadi ini kecuali yang bukan ataupun yang harus memenuhi syarat sebagai anggota DPR ataupun DPRD pada partai politik. Kemudian pertanyaan nomor 7. Pengawas penyelenggara pemilu di tingkatan kabupaten atau kota dilakukan oleh A. Bawaslu Provinsi, B. Panwaslu Kabupaten atau Kota, C. Bawaslu, D. Panwaslu ke Provinsi. Adapun jawabannya ialah B, yakni Panwaslu Kabupaten atau Kota. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dilaksanakan dengan sistem A. Proporsional terbuka, B. Semi proporsional, C. Distrik, dan D. Distrik berwakil banyak. Jadi ini kita pahami dulu bahwa soal ini ialah pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Dalam hal ini, maka jawaban yang benar ialah A, yakni proporsional terbuka. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 9. Pernyataan mengenai peserta pemilu legislatif berikut ini adalah benar kecuali A. Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, B. Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemen, C. Partai politik yang mengikuti anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi persyaratan, dan D. Jawaban A dan B dan C benar. Dan jawaban di sini ialah B ya, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Ini kecuali ya dari pemilu legislatif. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur tentang A. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, B. Pemilu presiden, C. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, D. Pembentukan Bawaslu dan Panwaslu. Jawabannya ialah C, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu mengatur tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian pertanyaan nomor 11. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah A. 10 orang, B. 11 orang, C. 12 orang, dan D. 13 orang. Jadi jumlahnya di sini ialah B, yakni 11 orang. Kemudian untuk pertanyaan nomor 12. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR dibentuk oleh A. DKPP, B. Menteri Dalam Negeri, C. Presiden, dan D. Bawaslu. Jadi jawaban untuk nomor 12 ialah C, yakni Presiden. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 13. Untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU kabupaten atau kota harus berpendidikan paling rendah A. SLTA atau sederajat, B. S1, C. S2, dan D. S3. Jawabannya ialah A, yakni pendidikan terendah. Pendidikan paling rendah ini minimal ialah SLTA atau sederajat atau yang sederajat.
Kemudian pertanyaan nomor 14. Dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, penyusunan dan penetapan pedoman tahapan pemilu dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan A. DPR, B. Pemerintah, C. DKPP, dan D. Jawaban A dan B benar. Jadi jawabannya ialah D, ini A dan B benar. Ini DPR sama pemerintah. Kita lanjut pertanyaan nomor 15. Anggota KPPSLN paling sedikit dan paling banyak adalah A. 3 dan 5, B. 3 dan 6, C. 3 dan 7, dan D. 4 dan 3. Jawabannya ialah C, yakni 3 dan 7 adalah anggota dari KPPSLN. Ini paling sedikit dan juga paling banyak. Jadi paling sedikitnya sebanyak 3 orang dan paling banyaknya ialah 7 orang. Kemudian pertanyaan nomor 16. PPS diangkat oleh KPU kabupaten atau kota atas usul bersama A. Kepala desa atau kelurahan, B. Badan Permusyawaratan Desa atau Dewan Kelurahan, C. PPK dan Kepala Desa atau Kelurahan, D. A dan B benar. Jawabannya ialah D, yakni A dan B benar. Kemudian pertanyaan nomor 17. Pengawas pemilu lapangan dibentuk oleh A. Bawaslu, B. Panwaslu Provinsi, C. Bawaslu Provinsi, D. Panwaslu Kecamatan. Pengawas pemilu lapangan ini dibentuk oleh D. Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya pertanyaan nomor 18. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? A. KPU, B. DKPP, C. Menteri Dalam Negeri, dan D. Sekretaris Jenderal Bawaslu. Jawabannya di sini ialah D, yakni Sekretaris Jenderal Bawaslu yang menggantikannya apabila terjadi ataupun Bawaslu tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian pertanyaan nomor 19. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU provinsi atau KPU kabupaten atau kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? A. KPU setingkat di atasnya, B. DKPP, C. Bawaslu provinsi atau kabupaten, D. Gubernur atau bupati. Jawabannya ialah A, yakni KPU setingkat di atasnya yang menggantikan tugas ataupun penyelenggaraan pemilu tingkat provinsi atau KPU kabupaten. Kemudian pertanyaan nomor terakhir, apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat dilaksanakan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? A. Bawaslu, B. DKPP, C. Menteri Dalam Negeri, dan D. Sekretaris Jenderal KPU. Ini jawabannya ialah D, yakni Sekretaris Jenderal KPU. Oke, jadi hari ini kita cukupkan dulu sampai 20 pertanyaan yang berkaitan tentang tes PPS pemilu kali ini. Dan sebelumnya saya minta tolong untuk klik subscribe dan juga komennya di kolom komentar, serta apabila ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan, silahkan diberi komentar di kolom komentar serta alasan dari jawaban yang salah ataupun yang kurang tepat dalam menjawab pertanyaan ini. Jadi sekian dulu dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.